Ya, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita bersyukur ya kita belajar bersama-sama mengenai Abraham ya. Abraham disebut bapak orang beriman dan Abraham disebut sahabat Allah. Ya, pasti saudara harus mengerti kenapa kok Abraham bisa dipilih dan kenapa Abraham itu kok apa yang menjadi Abraham itu orang yang beriman ya. Dasar-dasar apa dia begitu percaya kepada Allahnya ya. Dan untuk itu kita harus belajar bersama mengenai Abraham. Dan Abraham ini, saudara, kita perlu teladenin ya. Dan untuk itu saya persilakan Pak Undarka bisa menyampaikan mengenai Abraham. Silakan Pak Undarka, selamat malam Pak. Baik, terima kasih Pak Yusa. Ya. Saya mau ulangi sedikit. Malam ini kita mau belajar Abraham. Ini Abraham ini tokoh iman keempat itu ya. Yang pertama Habel. Habel itu menggambarkan bahwa orang Kristen yang seperti Habel itu hidupnya sendiri gitu ya. Pokoknya Kristen maunya untuk sendiri. Aku benar-benar sendiri begitu ya Habel ya. Dari benar sendiri ya, memenuhi persembahannya, pelayanannya, persembahan segalanya gitu ya, benar itu ya orang. Yang kedua kita belajar Henok. Henok itu kalau saya bilang itu step lebih maju lagi, karena Henok sejak punya anak Metusalah ya, yang akan menghakimi orang setelah dia meninggal, yang akan ada penghakiman, dia bergaul dengan Allah gitu ya. Dia mulai memikirkan orang lain walaupun kecil, anaknya ya satu, mungkin anak rohaninya gitu ya. Dia bimbing terus sampai 300 tahun sampai dia juga meninggal ya. Dia bergaul dengan Allah, mulai kehidupannya mulai meningkat daripada Habel ya. Ya bergaul dengan Allah ya dan sebagainya itu ya. Ya segalanya dia apa yang Tuhan mau dia kerjakan untuk jadi kesaksian buat banyak orang begitu. Yang ketiga kemarin Rabu lalu kita belajar tentang Nuh. Nuh itu mulai Tuhan kasih mandat menyelamatkan keluarganya ya. Nuh itu mulai punya tanggung jawab Kristen di Yerusalem, jadi saksi dan menangkan seluruh keluarganya. Dia juga berjalan dengan Allah, dia disebut orang benar, orang tak bercacat celah, begitu ya. Karena itu dia punya dikasih visi dan misi besar, ya untuk menyelamatkan keluarganya. Ada tindakan yang lebih besar daripada Habel yang sekedar hidup sendiri, dan Henok yang memulihkan Metusalah. Ini si Nuh ini dikasih tugas besar kok nama keluarganya harus buat bahtera gitu ya. Dikatakan di Ibrani apa dia percaya apa enggak? Nah, dia lihat satu buat bahtera, kemarin saya sudah jelaskan. Yang kedua akan adanya air bah ya, hujan enggak pernah muncul. Tapi karena dia tahu ini hukuman Tuhan akan besar sekali, akan dimusnahkan semua makhluk hidup di bumi, dia dan keluarganya. Jadi dia mau itu karena dia mengasihi keluarganya, harus selamat. Ya nafsanya 120 tahun kerjakan, ada yang 89, ada 100 tahun lah, nanti bisa hitung sendiri buat kapalnya. Terus itu diejek, kemarin saya cerita ya, saya pernah nonton filmnya Nuh itu, keluarganya pun awalnya kan dia nggak ngerti Tuhan Yahweh-nya ya, nganggapnya seperti orang gila, tapi lama-lama dia ngerti, dianggap diejek, dikata-katain apapun juga, banyak orang menghina dia, hal tertentu yang karena hujan dan bahtera itu tidak pernah mereka dengar gitu ya. Tapi karena lihat ketekunan Nuh, bisa dikatakan kasih karunia membuat dia bekerja terus ya, taat gitu ya. Sehingga istri, anaknya, menantunya lihat orang benar. Saya bandingkan waktu itu dengan Lot ya. Akhir zaman itu orang gambarnya seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Gitu saudara ya. Minimal saudara menyelamatkan keluargamu gitu ya. Bekerja lebih keras. Keluarga dan anak lihat bukannya kita harus sempurna, tidak. Tapi berjuang keras, kalau capek kita nggak ngeluh kesah dan sebagainya, sampai istri, anak dan menantu melihat semuanya itu ketika Nuh bilang, ayo siap masuk bahtera, mereka percaya. Beda dengan Lot ya, dari lambat-lambat dan sebagainya. Begitu. Yang saya mau tekankan Nuh begini, saudaraku, ya. Ini seringkali kita ini nggak tahu ya, ini model apa ya, kita disekat-sekat, dipisah-pisah gitu ya. Tadi kita di saya pasti gitu ya, kita harus
jadi teladan di keluarga begitu ya. Pertanyaannya, teladan seperti apa begitu ya? Saya sampaikan bukan seperti Superman ya, tapi teladan dalam hal Anda mengerjakan apa yang Tuhan bicara pada Anda. Tuhan berfirman kepada Nuh ya. Nuh itu mungkin secara tidak langsung dia mungkin tidak pernah ibadah ibadah keluarga gitu ya, mesbah keluarga yang anak mungkin dia jarang lakukan. Tapi tindakannya dia bertanggung jawab, ya mengerjakan apa yang Tuhan taruh di hidupnya, dia sungguh-sungguh gitu dia. Cari kayu gopher sulit, bentuk kapal yang keluarganya mungkin tidak percaya. Ini hanya mustahil, tapi lu kerjakan tuh pelan-pelan gitu. Jadi Anda cari nafkah, hidupnya sulit, nggak masalah. Yang penting Anda tahu dalam rangka bekerja semua itu untuk keluarga dan dalam Tuhan. Kalau Anda salah ya anak istri lihat Anda bisa minta ampun itu. Kalau Anda emosi, capean, Anda bisa datang ke Tuhan, nyembah Tuhan ya, baca firman Tuhan lagi gitu. Punya kekuatan baru itu. Pokoknya pulang kerja sampai di rumah Anda bisa senyum ya. Kok capek, ini papa atau mama capek, dan sebentar ya tak doa sebentar atau apa nyanyi sebentar, lalu keluar lagi dengan keluarga lagi gitu. Jadi anak istri menantu melihat bahwa orang-orang seperti Nuh itu, nyaman keluarganya, itu betul-betul punya tanggung jawab karena Tuhan itu, bukan kekuatan sendiri. Ya. Saya seringkali bicara memang semua, lagi saya garis bawah ya, tidak ada yang gampang gitu ya. Lagi. Semua firman tidak ada yang gampang. Ya. Tidak ada yang gampang. Ya. Itu penting. Jangan sampai nggak ada yang gampang lalu menjadi alasan buat kita bahwa aduh sulit nih ya. Bukan, justru itu tantangan. Nuh, contohnya kemarin ya. Mustahil. Kalau seorang bilang mustahil, dia nggak pernah tahu bahasa, kalau nggak dituntut Tuhan nggak mungkin bisa, ya. Apalagi percaya karena ada air bah. Yang lebih sulit lagi, mungkin orang tertawa semua. Dia mengumpulkan sepasang binatang. Nggak tahu caranya bagaimana itu ya. Ngomongin binatang ya, mungkin jam 2 masih bisa itu, masih bisa ngomong sama binatang ini enggak, dan seterusnya itu yang mau saya sampaikan. Kali ini kita masuk keempat, Abraham. Abraham itu tipe ke iman yang sempurna kalau saya bilang, sempurna. Karena Abraham itu akan dipakai Tuhan jadi berkat buat banyak orang, ya, akan melahirkan suatu bangsa. Hal ini konteksnya persis kita Kristen. Tuhan memakai hidup kita untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya dia. Anak-anak Allah semua. Ya. Makanya bapak orang beriman Abraham nanti kita lihat. Jadi kalau Anda lihat di Kejadian sampai 10 itu, selesai di Terah itu ya, sudah saya meninggal, mulai 11, itu mencerita Abraham. Ada lembaran baru di sejarah Israel ya, muncul bangsa yang baru. Ya. Abraham itu orang Kristen yang hari ini harus seperti Abraham. Seperti Abraham. Kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi seorang berkat buat banyak orang, seluruh bangsa gitu ya, universal semuanya. Di Ibrani 11 ayat 8 begini. Kita baca ya, kita lihat sama-sama mulainya. Ibrani ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya. Dia ngerti walaupun Kanaan itu tanah perjanjian yang dia akan diberikan, tapi sesungguhnya hatinya dia rindunya itu surga gitu ya, oleh sendiri. Saya lompat saja. Saya mau masuk ke ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu dari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi.
Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kalau konteksnya di Wahyu itu kotanya Yerusalem baru. Ya. Abraham itu dipanggil Tuhan, karena begitu ya, ayat 8-nya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negerinya akan diterima. Mari kita lihat, ini ada di Kejadian, kita lihat mau di Kejadian 12 ya. Ini panggilannya. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Ini sebenarnya panggilannya kedua, saudara. Ya. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 7 ayat 2 dan 3, ya, ketika Stefanus itu ditangkap itu untuk menjelaskan itu, untuk beri kesaksian ya. Kita lihat ya. Kisah 7 ayat 1 ayat 2 langsung aja. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Ya. Jadi kembali tadi. Jadi sebenarnya di Kejadian 12 itu panggilan yang kedua, karena sudah sampai di Haran. Panggilan yang pertamanya Anda bisa lihat di Kejadian 11-nya. Ayat yang terakhir itu ya. Ini bisa kita lihat secaranya sebentar. Ayat 28, ayat yang 11. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negerinya, di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin, nama istri Abram ialah Sarai ya, dan sebagainya. Ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya yang berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Ya. Umur ini penting, nanti Anda bisa tahu ya. Jadi panggilannya Abraham itu sepertinya Alkitabnya dua kali. Yang pertama dia dipanggil di tanah Ur Kasdim. Ur Kasdim itu tanah yang kalau hari ini di Mesopotamia itu kota yang paling, negeri yang paling subur, paling makmur, paling kaya. Dan itu ada penyembahan bulan ya, dari bulan itu. Jadi ini kota yang paling maju waktu itu. Abraham dan anak moyangnya tinggal di situ. Kalau Anda lihat di Yosua 24, Yosua juga ngomong begitu. Anak moyang kita, Terah dan Abraham tinggal di situ. Ya. Sudah mapan, sudah nyaman begitu ya. Walaupun berdosa. Ini rumusan yang Anda perlu tahu ya. Anda tahu misalnya kita ketemu Henok, ketemu Nuh ya. Tuhan selalu berfirman duluan. Nuh berkasih karunia, Tuhan menemui dia. Ya. Ini saat-saat Abraham hidup sehari-hari ya. Ya menurut berapa tafsirnya dia ikut nyembah berhala begitu. Bahkan berapa yang saya pernah dengar ya, itu si Terah itu bukan cuma nyembah berhala, dia itu membuat patungnya gitu. Dia membuat patungnya untuk disembah itu. Ya. Dan di suatu saat Tuhan berfirman kepada Abram. Abram menikmati, mendapat kasih karunia, mendapat anugerah. Pilihan Tuhan ya, kasih karunia, Anda tahu keselamatan dimulai dari pihak Tuhan. Tapi respon kita penting. Abram meresponinya. Abram meresponi, nah ini saya ceritanya mungkin begini, kalau saya boleh nafsu sedikit ya. Dia cerita kepada bapaknya Terah. Ya. Bapaknya sadar, kemudian ikut ya, sama Abraham berangkat sama-sama. Ya.
sampai di Haran berhenti. Ya, dan meninggalkan ketika tadi di Ibrani dan Kisah Rasul ya, dia sampai di Haran. Ya. Dan cukup lama juga itu, nggak tahu, tafsirnya dia keluar dari Haran umur 75 gitu ya. Kalau kita perkirakan ketika Terah itu keluar, Terah umur 70, Abraham lahir, ya. Mungkin Terah umur 100-an kira-kira ya. Beberapa mungkin Abraham umur 30-an baru dia menikah, diajak semua istrinya Sarai ya, dengan Abraham itu sampai di Haran, ya. Di Haran, kalau itu Abraham umur 30-an, ya 45 tahun di Haran juga. Lama. Haran itu bersama dengan Ur Kasdim, tapi ini ya kira-kira tengah-tengahnya mau menuju Kanaan. Ya. Kota ini juga hampir persis sama dengan Ur Kasdim. Penyembah berhala, kemakmurannya, tapi bedanya Ur Kasdim lebih kota besar, lebih kecil sedikit. Nanti ada toh Haran itu penting ditulis, karena nanti Ishak cari istri semua ya nanti ke Haran semua, sampai keluarganya si dekat di situ nantinya. Tapi kembali begini, ya. Panggilan pertama dilalui, tapi Abraham ini dipanggil sendiri, tapi dia ngajak bapaknya, mungkin dia masih perlu covering pelindung gitu ya, bapaknya dia merasa masih muda begitu, dan dia ajak Lot, ya. Karena ini ponakannya, bapaknya meninggal, dia ngajak semua berangkat, sampai tinggal di Haran. Kita belajar apa sini? Seringkali panggil orang Kristen, Tuhan semua panggil pergilah ya, kamu diberikan lahir baru, ya Tuhan sudah siapkan segalanya ya untuk Anda kalau lihat konteksnya Matius itu diajar, diberi kuasa segala pelayanan semuanya lalu pergi gitu ya. Banyak orang nggak sampai pergi, ya. Dia nikmati, ya, dia perjalanan keluar separuh, istilahnya dia berhenti. Ya. Yang bahaya berhenti apa? Yang bahaya berhenti sepertinya setengah gitu ya, kayak Paulus jadi pada jemaat Korintus. Aku tidak bisa bicara ke kamu lagi hal yang rohani karena kamu Kristen duniawi. Dia tidak meninggalkan imannya, ya, tapi dia mulai separuh kembali mengikuti masa lalunya. Gitu ya. Apalagi Terah ini karena dia mungkin pembuat patung-patung berhala, di situ mungkin nggak tahu ya, untuk penyembah berhala semua juga mungkin dia buat kembali ke situ begitu ya. Sampai Abraham dia keluar lagi ya, nikmati kembali. Ya, kalau Anda lihat panggilan Abraham itu ya, dia keluar itu dengan bawa banyak, gitu, banyak hal yang dia dapatkan di Haran. Hal duniawi dia nikmati, berkat-berkat dia nikmati, ya. Tapi panggilan itu tidak bisa seutuhnya, tidak sampai Matius 28 nggak begitu. Berhenti dia di situ. Banyak orang Kristen berhenti di situ. Banyak orang Kristen berhenti di kita lahir baru, ya, bertobat terima Yesus, ya. Mungkin kita bersaksi seperti Habel, seperti Henok, seperti Nuh gitu ya. Warga ada di sharingan, tapi kita berhenti gitu. Mungkin masih pelayanan, ya, kayak jemaat Korintus. Tapi mulai kalau Tuhan berkati, mulai nikmati hal duniawi gitu. Rohaninya nggak maju lagi. Nah, panggilan kedua muncul. Ya, saya mau cerita sekarang. Panggilan keduanya gini, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, tambah, dan dari rumah bapakmu ini ke negerinya akan kutunjukkan kepadamu. Terus ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, yang ke-12, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Di bawah itu ya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tepat gitu ya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kalau Anda ngitung sesungguhnya, ketika dia meninggalkan 30 tahun ya, ini Terah itu umur 70 melahirkan Abraham. Abraham umur 75, berarti 145 toh. Padahal tadi ditulis Terah matinya 205. Jadi sesungguhnya ketika Abraham meninggalkan Haran, itu umur Terah 145. Tapi bahasa aslinya itu, Anda lihat Kisah Rasul ya,
itu seperti dianggap mati gitu loh ya. Paulus pernah, itu ada ayat lain, ada di 1 Korintus 15 ya. Karena Kristus, Paulus tiap-tiap hari seperti mengalami maut, gitu ya. Seperti mengalami maut. Jadi Abraham betul-betul melepaskan, menganggap ayahnya sudah meninggal supaya dia putus hubungan bapaknya ini, ya. Dia mau belajar hidup dengan bapak di surga, bapak yang baru percaya penuh sama Yahweh sebagai bapaknya. Pertanyaan perlu kita renungkan, saudara. Saya ini seharian berpikir ya, berdoa sama Tuhan, belum ketemu jawabannya. Apa yang membuat Abraham, ya, ini kan Tuhan mengenalkan dirinya baru ya, dia bersama Tuhan. Mulai dari Ukasdim, dia mengatakan, ayo pergi, kata tadi dari 11 ya, pergi, ketika aku tunjukkan ya, keluar dari negerimu, dari saudara-saudaramu. Abraham mau. Yang kedua di Haran, plus dari rumah bapakmu, ya, meninggalkan ayahnya. Abraham mau taat. Kira-kira dari janjinya tadi di Kejadian 12 tadi ya, dia akan diberi tanah, ya. Kemudian dia akan jadikan bangsa yang besar, akan jadi berkat, namanya akan masyhur dan sebagainya. Kira-kira mana yang membuat Abraham dengan iman berani gitu ya, berani. Ya, saudara. Apa yang membuat Abraham mau itu? Kalau dia tanah, dia udah nyaman di lokasi. Di Haran mungkin cukup nyaman juga. Apa yang kira-kira membuat dia mau meninggalkan, ikut ya, karena imannya, dia percaya sama Tuhan sehingga meninggalkan segalanya. Kalau dia tidak jadi bangsa yang besar, mungkin. Tapi dia kan mikir, ya kalau Anda lihat ceritanya berikutnya ya, nggak mungkin lah aku sudah tua begini begitu ya, nggak mungkin. Dia sudah nggak kayak saya sudah punya anak lagi. Dia nggak pikir udah hidup dengan Tuhan, nggak ada yang punya anak. Mungkin tawarin anak, mungkin malah repot kan, Umur 75 ditawarin anak, ya, malah repot. Karena bisa bayangkan ya, kira-kira apa yang bisa, ini makanya Tuhan luar biasa ini disebut Bapak orang percaya. Percaya itu luar biasa sekali, saudara. Ya. Kenapa dia pengen namanya masyhur? Tak rasa ya tidak begitu kepingin sekali ya. Karena waktu itu nggak tahu ya, mungkin kalau dia ambisi mungkin mau ya, namanya masyhur itu dikenal sebetulnya. Satu-satunya kalau saya pikir mungkin dia mau jadi berkat. Ya. Tapi sebelumnya itu kita lihat kisah Rasul pasal 7 tadi. Ini salah saya syarat pertama, yang pertama yang saya mau sampaikan kepada yang saya dapatkan jawaban dari Tuhan kata ini. Tapi saya masih berdoa sungguh-sungguh. Saya cek yang panggilan saya itu ya, hampir sama kira-kira. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Saya rasa itu, saudara. Jadi Stefanus itu Allah yang maha mulia. Kata maha itu pentingnya. Di Ukasdim sudah banyak dewa sekitarnya, karena semua Anda tahu waktu itu kan dewa-dewa berkuasa gitu ya. Ada teritorialnya masing-masing ya. Tiap suku bangsa punya dewa masing-masing begitu ya. Ada yang gede, ada yang tidak itu dah. Semua begitu ya, punya. Nah, dewa itu akan dicerminkan lewat kekuatan perangnya, menang terus, ternyata akan dicerminkan lewat berkat-berkat ya. Mesopotamia juga makmur gitu ya. Seperti itu. Tapi nggak maha mulia. Saya nggak tahu kalau Abraham pernah dilihatkan dewa-dewa itu atau tidak ketika dia. Kalau saya pertama kali yang terpenting, Allah yang maha mulia itu, ya, itu menampakkan diri kepada Abraham, dan itu saya percaya buat Abraham terkejut. Ini yang maha kuasa, maha mulia muncul ini, ya. Ini sepertinya dia tahu. Mungkin ya dewa-dewa dulu enggak ya, dewa-dewa itu mungkin tahu cerita gambarnya ya, banyak hal cerita dari orang-orang ya, mungkin perang kelihatan ya, nabinya diberkati, tapi untuk menampakkan dirinya betul sosoknya seperti apa, mungkin tidak.
Karena tafsirnya waktu itu dewa itu bentuknya patung-patung semua, ya, atau dagon dan sebagainya bentuknya patung semua. Ya. Cerita menarik ini, saudaraku. Stephen Tong itu pernah khotbah begini, Stephen Tong. Dia pernah baca satu buku, Terah itu pembuat patung. Ya. Kenapa Terah mau sampai ikut sama Abraham? Ya. Karena suatu malam ketika Abraham sudah nampak yang mulia ini, yang maha mulia ini, ya. Suatu malam Abraham itu bangun ya, tengah malam dia patung yang dibuat bapaknya dihancurin semua, dirusak semua. Lalu dia tidur lagi. Nah pagi-pagi, Pak Stefan cerita ya, pagi-pagi bapaknya bangun ya, ke tempat gudangnya yang nyimpan patung itu, dia lihat semua patungnya itu rusak semua, hancur semua. Dia mungkin tahu ini kerjaannya anaknya, panggil Abraham. Abraham, ini kenapa patung-patung seperti ini rusak semua? Kamu yang merusakkan ya? Jawab Abraham apa? Enggak. Ini saya dengar patung-patungmu semalam itu saling berkelahi, ribut, bertengkar sendiri gitu ya. Bertengkar sendiri sehingga rusak semua. Bapaknya enggak percaya. Enggak percaya, mana bisa patung-patung bertengkar. Nah, kita begitu. Nah, itu makanya tiba-tiba patung-patung itu sesuatu yang apa? Seperti tidak dia menampakkan dirinya gitu. Enggak mungkin patung bisa bertengkar saja. Itu Terah diciptakan tentang Yahweh. Mau ikut saudara itu. Ya. Jadi yang pertama kali, saya nggak tahu ya, saya percaya nggak tahu kalau saudara ya. Kalau saya pengalaman saya gini, pengalaman sebelum saya lahir baru itu saya sudah banyak diisi gitu ya. Diisi dengan agama nenek moyang kami, ya. Apalagi dari keluarganya ibu itu ya, yang turunan Tionghoa, kalau bapak saya turunan Jawanya, itu banyak diisi dengan kuasa-kuasa gelap gitu ya, banyak kuasa-kuasa gelap. Ya Rocky dulu dan sebagainya, sunat-sunat, banyak sekali orang sakti begitu ya. Jadi ketika suatu malam saya dengar suara, ketika saya sudah putus asa hidup itu ya, dengar suara walaupun tidak audible, tapi saya tahu bahwa saya gelisah malam itu, saya tahu itu Yesus. Saya mulai ada hati yang ngerti ini hidup itu. Padahal kuasa-kuasa gelap itu nyata, real, betul. Ya. Real buat saya hidup saya. Saya nggak kita banyak-banyak kuasa gelap, nanti dia senang. Tapi ketika Yesus yang muncul, dan kemudian saya mulai dituntut untuk membuktikan diri gitu ya. Bahwa semua itu tidak ada kuasanya, nggak ada maknanya, kalah sama Yesus Kristus Tuhan itu Allah pencipta betul. Sejak saya ngerti sungguh-sungguh begitu, proses iman saya berproses gitu ya. Saya sejak itu tinggalkan segalanya, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu tahun 79. Tahun 79, saya ikut sungguh-sungguh. Jadi saya kejar sampai buktikan pada keluarga besar saya bahwa Yesus itu Allah yang maha kuasa. Hanya tidak ada artinya. Paham saya seperti itu. Jadi orang lahir baru itu sebelumnya, dapat Alkitab gitu ya. Makanya kita suruh pergi dengan bangsa murid. Itu karena akan banyak ketika ketemu orang dalam Kristus atau Injilnya, itu orang tidak dalam kertas kosong, kertas putih kosong, enggak. Pasti ada sesuatu yang sudah ada value, ada keyakinan ya, dari entah agama lama, entah keyakinan lama begitu. Ya. Nah, untuk ngerti betul yang maha mulia yang bisa menggerakkan untuk orang meninggalkan segalanya, itu perjumpaan seperti itu yang buat saya titik poinnya di situ. Ya. Kenapa saya lihat banyak orang Kristen yang pertama gerak, rajin, ya, sungguh-sungguh, tapi saya pengamatan saya sekitar 4 tahun orang sudah mulai stuck. Jalan biasa aja. Mungkin masih pelayanan, masih ke gereja, tapi hatinya ngejar Tuhannya, ya Pak Paulus bilang di Filipi 3, mengejar Tuhannya, ingin mengenal Dia sungguh-sungguh, kuasa kebangkitan, persekutuan dan penderitaannya, dan apa firman Tuhan itu sudah mulai berhenti. Ya. Apalagi sudah nikmati berkat dan sebagainya. Nah, jadi calling panggilan awal itu titik perjumpaan Anda dengan Kristus itu menentukan endurance, daya tahan Anda sampai seberapa jauh Anda berani berlari sama Dia. Ya.
Yang kedua, tadi saya sampaikan ya, seperti Abraham mau yang jadi berkat buat banyak bangsa. Intinya begini, kalau ada orang yang berkati kau kan diberkati, yang mutlak dikutuk. Wah, itu buat saya itu mungkin agak serem, tapi itu menarik. Nggak tahu ya, Abraham mungkin saya percaya begini, dia itu keturunan ya nenek moyangnya. Waktu zaman Abraham itu Nuh masih hidup. Nuh masih hidup bersama Abraham itu 58 tahun. Dan ketemu atau tidak, saya rasa pernah ketemu gitu ya, karena ini turunannya Nuh gitu ya. Dia dengar satu sisi tentang Yahweh-nya, gimana usahakan semua, ya. Apalagi sebelumnya ada tentang Babel semua, habis semua gitu ya, diserahkan sama Tuhan semua. Lalu tapi Tuhan tetap pelihara turunannya Nuh sampai Terah ke dia gitu ya. Jadi di hatinya itu ada dua value masuk gitu ya, Yahweh sama penyembah berhala ya. Jadi kadang-kadang dia ya tidak mau dosa betul, diajak banyak orang begitu dan sebagainya ya. Tapi ketika dia ditawarkan itu mau jadi berkat ya. Nah ini menarik ini, nggak tahu saudara ya. Orang Kristen itu panggilannya cuma satu, harus jadi berkat buat orang lain. Ya. Tapi Abraham dijamin orang yang ngutuk engkau akan dikutuk. Ya. Jadi itu hanya bukan sekedar mengutuk ya, bahasanya mencerca saja sudah ngalami. Ya. Ini Abraham itu mungkin tertarik di situ tuh. Ini agama lamanya dia itu kan agama tempur perang gitu tuh ya. Ini dia membuktikan Allahnya Maha Mulia, Maha Kuasa ini. Kalau saya ini tafsir saya bandingkan diri saya tertarik. Mungkin dia pernah diejek, atau mungkin dia kan tidak punya anak sama Sarah ya, dihina, diejek gitu ya, orang yang mandul ya. Jadi dia pengen nanti kalau kamu ngejek aku ada balasannya. Ya motivasinya salah satunya mungkin seperti itu. Karena memang itu Tuhan yang ngomong gitu ya. Orang yang mencerca kok akan dibalas Tuhan. Ya berbaik hati diberkati. Anda lihat nggak jauh di pasal-pasal berikutnya Anda ketemu kan? Ketika dia mulai nggak taat sama Tuhan ya, dan sampai Kanaan pun dia mulai jalan ke Mesir, ya, dia mulai takut kalau istrinya diambil Firaun, dia sedikit berbohong. Kalau saya bilang sedikit berbohong, karena ketakutnya ya. Kamu nanti ngomong adikku. Kenapa saya bilang sedikit berbohong atau setengah kebenaran, setengah berbohong? Karena secara keturunan memang Sarah itu adiknya Abraham. Lain ibu aja, ya. Tapi enak ketakutan. Ketika Firaun kepingin ngambil istri, Anda lihat itu ditanya ya, kena tulah dan sebagainya, tahu? Ya, itu orang-orang yang mau menghina, mau membuat apa nakal atau membuat ngerjain Abraham atau kurang ajar, jadi bersama Tuhan. Jadi satu sisi Tuhan, Abraham itu kaget. Janjinya betul. Ya. Untuk itu syaratnya, saudaraku, ya, untuk jadi berkat. Ya, ya nanti kalau ada 3 lah, nikmati tanah perjanjian, dia akan jadi tuan tanah sendiri begitu ya. Walaupun dia kan tahu kan, zaman itu kan tidak ada tanah kosong kan. Nah ini zaman sekarang sampai di Israel kan ikut terus ya, ke Palestina ya. Tidak ada tanah kosong, tapi kita mau kasih engkau kan, akan nikmati tanah sendiri. Ya, makan tuan tanah luar biasa. Kan keturunan kan jadi banyak bangsa ya, akan jadi seperti bintang langit dan sebagainya, banyak sekali. Dan akan berkati banyak orang, akan jadi bangsa yang besar. Ya Israel nggak tahu ya, hari ini orang Yahudi sama orang Chinese banyak mana ya, jauh dunianya itu ya. Ya orang ini juga nyebar di mana-mana. Tapi itu tergenapi loh. Yang paling jadi berkat besarnya karena ada jadi berkat loh. Hampir semua penemu yang punya dapat Nobel itu orang Yahudi. Mungkin secara jumlah kalah sama suku bangsa Chinese itu ya. Tapi secara berkat ini Yahudi luar biasa sekali. Ya, begitu ya. Jadi saya ulang ini, saudara. 3 itu membuat dia, Tuhan tapi kasih syarat 3. Kamu keluar dari negerimu. Ini bicara apa sih? Saya belajar ini, saudara. Ini bicara masa status, ya, status kebangsaan tadi ya. Untuk Anda bisa pergi menghadapi rencana Allah bagi seluruh bangsa, kita harus meninggalkan status kita. Ya.
Saya mungkin lebih gampang ya, mungkin saudara-saudara yang lain yang turunan Tionghoa juga gampang di Indonesia ya. Saya itu sejak kecil di kampung ya, kalau Anda tahu saya di Semarang, Pak Yusa segala, selalu dikata-kata dia Cino, Cino, Cina, Cina, Cino. Ya, saya tidak bisa melawan, walaupun saya ada turun Jawanya sebenarnya. Ya. Tapi Anda tahu kan, ini guyon saya, kalau di Indonesia saya tidak diterima 100%, coba saya kembali ke Cina. Enggak juga diterima. Karena ada kakaknya nenek saya kembali ke sana, ya tahun-tahun 66, 65 itu, 66, 67, enggak diterima, hidupnya sulit. Sampai tahun-tahun 80-an baru, itu dulu nenek saya bantu terus tuh. Enggak diterima juga di sana. Ya. Jadi buat saya untuk ngerti lebih gampang. Saya statusnya seperti Filipi 3:20 kata Paulus. Begitu kita mau terima Kristus, ya, terima Yesus ya, kita harus lepas semuanya supaya kita bisa jadi negara kerajaan surga. Kita bebas. Perintahnya apa? Pergilah ke seluruh bangsa. Jadi kita nggak boleh terikat status. Anda kalau tahu status itu kan nggak tahu, kalau orang Papua bilang ini agama tanah gitu ya. Orang Papua, saya punya anak angkat orang Papua, kuliah di Jogja, ketika meninggal, minta keluarganya minta dibalikan ke Papua. Repot ya. Jadi semua kalau ingat tanah airnya kayak Abraham, maka Abraham nggak mau ingat tanah airnya. Saya nggak mau balik. Ya. Oh, Kasim juga bukan punya dia. Ya. Jadi dia mau pergi. Anda bisa dipakai Tuhan dan saya, itu harus spot. Tinggalkan, bahasanya gini baru. Yang lama sudah berlalu gitu ya. Tinggalkan statusmu. Sekarang hari ini, walaupun kita bahkan negara Indonesia, tapi kita juga sekaligus warga kerajaan surga. Kalau Anda tidak punya itu, tidak ngerti itu, kita nggak berani pergi kemana-mana. Ya di Indonesia lah, ya di Semarang lah, nggak akan pergi kemana-mana. Itu sayang, itu pengalaman kita kayak boleh diharang. Ya. Padahal Kristen itu agamanya pergi, harus pergi. Yesus pergi dari surga, katakan kita. Sebenarnya pergilah, kalau Anda tahu di Yerusalem ya, Rasul pertama nggak pergi, tapi begitu Tuhan ada kesulitan, aniaya sampai akhirnya pergi semua. Kalau Anda belajar sejarahnya 12 rasul itu keluar semua, keluar. Petrus mati di misalnya di Roma, ya, terus di Pulau Patmos, Thomas mati di India, gitu. Semua keluar. Karena kita jadi berkat buat bangsa. Nah, kita tidak akan dipakai maksimal jadi berkat buat banyak bangsa, ya, semua orang. Kalau kita masih terikat status tanah kita di mana, kita pasti akan punya kesempatan pengen balik. Gitu. Kalau ditanya ya, misalnya, ini kalau di Indonesia terkena mudik gitu ya, mana? Ya kampung halaman. Oke. Itu yang pertama. Jadi kita harus lepas, bukan lepas warga negara Indonesia. Ini kita harus secara mindset kita ngerti, kita siap dipakai Tuhan, itu kita harus melepaskan status kita. Ya. Status bangsa, kita orang apa? Lepas. Kalau enggak, berhenti. Ya. Tuhan tidak bisa pakai orang-orang yang terikat dengan, itu status itu, bangsa itu kan berbicara banyak ya. Nah, budaya, tentang adat, value, banyak hal yang mengendap di hidup kita. Kita baru itu harus dibauri terus dengan value Alkitab, firman, value kasih yang benar, agape dan seterusnya. Yang kedua harus lepas, mau dipakai Tuhan jadi berkat ya. Lepas dari sanak saudara. Ya. Itu kalau kita lihat di Markus itu tahu ya, Markus, kita lihat di Markus, Anda lihat di Markus 10 ayat 28. Tadi seharian saya berdoa, tadi ketika saya sama istri ketika mau ke Papua, dan beritahu keluarga, nanti kami setelah menikah pun nanti kita akan planning ke Papua gitu. Tapi ketika hari-harinya kita mau berangkat ke Irian, waktu namanya Irian, itu keluarga saya, keluarga istri saya semua tidak setuju, ya. Saya bacakan ya. Itu Yesus.
kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau, jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat ke rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada waktu yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi kami sedih, bukannya enggak sedih ya, kami sedih. Tapi kita tahu dari Tuhan itu loh. Kita akhirnya berangkat. Yang bisa kita asing ngomongnya. Jangan khawatir, nanti ketika gitu ya, apa juga kasih tahu. Nanti ketika ngelepas kami, nanti kita orang tua atau siapa akan memperoleh saudara yang lain. Termasuk saya khususnya kami. Nanti kami ngelepas sanak saudara semua ini, ya. Kayak kami ketika berangkat ke Irian, apa saudara? Nanti kita akan nikmati saudara yang lain khusus itu. Kenapa tubuh khusus di Indonesia di dunia tubuh khusus tidak pernah terjadi seperti jemaat mula-mula, saudara ya, yang semua milik bersama gitu dan sebagainya ya. Semuanya berbagi yang punya dan tidak punya, tidak bisa klik seperti itu ya. Kita salah satunya menghambat tuh. Kita masih punya keluarga, gitu, punya saudara. Tuhan bilang enggak, kayak Paulus yang Timotius, hei anakku gitu ya. Jadi apa ya, terus sudah ngomong tidak ada orang Yahudi, orang Yunani gitu ya, Roma. Jadi ada sesuatu yang kalau kita tinggalkan segalanya ini jadi satu bangsa, ya kita saudara-saudara yang lain banyak. Saya ngalami itu ketika saya tinggalkan Pak Semarang, pelayanan Salatiga, saya ke Irian itu. Lalu pertama kali saya natap di Sentani gitu ya. Kemudian selama tahun di situ, lalu pimpinan saya minta saya pindah ke Wamena. Sebelum pindah kami baru tahu kalau istri saya hamil. Ya. Jadi singkat cerita kami pindah-pindah ngangkut barang semua sampai di Wamena. Waktu itu 4 bulan itu kehamilannya. Tiba-tiba air ketubannya keluar. Nah, singkat cerita anak saya meninggal dipanggil Tuhan pulang. Sebelumnya saya dapat, kamu mau aku pakai penuh di Papua ini, di Wamena khususnya, anak aku pelihara supaya engkau bisa memelihara anak-anakku yang lebih banyak begitu ya. 2 kesaksian. Saya baru datang di situ dengan kami baru berapa hari gitu ya, karena begitu anak kami meninggal kita nggak tahu. Ya teman-teman juga pada sibuk. Itu banyak orang-orang Wamena yang baru ini saudara-saudara yang baru ya. Oh ya maaf, pertama 7 bulan 8 bulan, bukan yang itu yang kedua ya. Ini lahir 7 bulan hampir 8 ya. Itu saat itu kita dibawa ke rumah sakit Wamena. Di Wamena tuh waktu itu nggak tahu sampai sekarang ya, tidak ada tekanan ya. Jadi inkubator juga nggak ada semua gitu. Jadi kita cari sendiri gitu. Singkat cerita meninggal di sana ya. Jadi yang pertama saya alami itu. Jadi ketika saya di Wamena itu anak saya meninggal itu, semua saya mulai tahu bahwa tubuh khusus seperti apa gitu ya. Luar biasa, saya nggak berbagai macam gereja itu. Ada gereja Protestannya, Pantekosta, semua itu. Ya mungkin mereka sudah tahu pelayanan kami ya, pelayanan teman saya dulu merintis ya, Yayasan Pesat itu ya. Jadi banyak orang. Sejak itu saya merasa betah itu ya. Ini banyak keluarga gitu. Tapi jadi Tuhan yang kedua, sejak itu kami juga pelayanan anak-anak. Ada di luar. Sekolah juga anak-anak, yang buka sekolah mereka dan sebagainya. Anak-anak terus. Kita punya tim anak-anak semua, anak jalanan dan sebagainya. Buka TK-TK keliling. Ya. Jadi kalau saya tidak lepas ke keluarga terus ya, nanti satu mungkin ya, kasih kita kepada saudara iman bisa
ada gap nggak sama dengan keluarga sendiri. Tapi ya saya diajar begitu. Kalau kita mau dipakai full ya, Matius 28 ya, di commission itu amanat agung itu muncul mengalir dalam hidup kita, jadi berkat banyak orang. Ya. Kita harus belajar minimal saudara seiman sama saudara kandung itu sama. Ya, itu minimal itu. Ya. Jadi kita akan belajar mengasihi seperti itu. Ya. Jadi ini penting sekali supaya kita terus kemanapun kita nggak pernah rasa takut gitu ya. Nanti kita pindah-pindah dulu. Masuk anak pun dia kan kota pindah terus ya. Setiap kali dia pindah ketemu Tuhan dia buat mesbah. Terus itu mesbahnya anak kan semua mesbah penyembah berhala ya, korban anak dan sebagainya. Dia buat mesbah dengan Yahweh gitu ya. Ya berdoa. Yang ketiga, rumah Bapak. Nah ini penting. Rumah Bapak itu penting ya, karena Allah kita dikenal sebagai Bapak kita, ya. Bapak kita, Bapak kami, Bapak kita semua di surga. Jadi Bapak itu bicara tentang perlindungan. Ya. Zaman dulu orang yang melindungi kita Bapak kita, nggak ada polisi. Ya, dari kemana Bapak kita gitu ya. Tinggalkan, ya. Biar kita diganti dengan Bapak di surga. Nanti tadi ya, negerimu tinggalkan, diganti kerajaan surga. Sanak saudaramu tinggalkan, diganti saudara seiman tubuh Kristus. Ya. Bapakmu tinggalkan, ada kutip semua ya, tinggalkan, diganti Bapak di surga. Jadi ada pergeseran pelindunganku saat ini dengan Bapak di surga. Makanya Abraham berani meninggalkan Terah. Ya. Meninggalkan Terah. Karena dijamin Bapak di surga melebihi Bapak di dunia ini akan melindungi kau membawa ke seluruh bangsa itu, jadi bangsa yang besar. Bapak di surga. Bicara masalah perlindungan, masalah mentoring, tuntunan, gitu dan sebagainya ya. Terus Abraham itu mulai sejak itu hidupnya dinuntut oleh Tuhan itu, bapaknya nuntut terus kemanapun. Dia enggak pernah takut. Anda tahu ya nanti ya, kemah ke kemah dia ketemu banyak orang gitu ya, dikenal di Kanaan begitu. Yang tenda-tenda dia keliling terus ya. Bapak di surga. Ya. Jadi tiga syarat ini penting sekali. Ya. Supaya kita betul-betul lahir baru gitu. Kita jadi anak Allah, punya Bapak di surga yang maha kuasa, maha mulia, maha hadir dan segalanya. Bapak kita kan tidak mencintai kita terus, dia bisa mati. Bapak kita di surga tidak. Dan dia yang memberikan perintah gitu kepada Kristus anaknya. Pergi. Ya. Aku menyertai engkau tentang jasa saya sampai pada kesudahannya. Pergi. Muridkan, jadikan kamu bangsa muridku. Ya. Tiga hal ini Anda perlu tahu, soal tubuh Kristus juga dimanapun itu saudara kita semua. Ya. Berat, ringan akan sama-sama. Cuma mula-mula sudah lihat ya. Terus akan kuat itu ya. Ketika Bapak perlindungan, ya. Tiga hal ini syarat utama untuk kita bisa betul-betul di Kristen yang full, ya, menggenapi rencana Allah di dunia ini, mendatang kerajaan Allah buat seluruh bangsa berkatnya begitu. Ya. Itu hal yang saya mau sharing. Berikutnya, saudaraku ya, kaitan dengan itu, saudaraku ya. Saya mau sampaikan yang ada di Kejadian 13. Bukan, saudara. Anda tahu Kejadian 13 dulu ya. Abraham dan Lot berpisah. Minta ceritanya semua ya. Saya ambil aja langsung ke ayat yang ke. Ini mereka ribut ya. Anak buahnya, pekerja-pekerjanya Lot sama Abraham ribut. Ayat 7. Ayat 13. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkata Abraham kepada Lot, ayat 8. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat.
bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Artinya sebaliknya tidak ada air kering, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, dan seterusnya. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan yang kurang air, yang kering. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat. Ayat 14, ini penting. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, karena Abraham rela melepaskan haknya, ya, Lot pilih duluan. Mana ada ya, harusnya Abraham, kamu ini keponakan kurang ajar ya. Engkau diberkati karena ikut aku. Panggilan berkat itu buat saya, bukan buat engkau. Tapi ketika dipersilahkan haknya Abraham dilepas untuk Lot ambil duluan, semua orang juga tahu ngambil yang banyak ada, mau tanahnya banyak. Abraham diam, saudara. Diam. Ya. Ternyata Allah ngerti ini. Ya. Jadi begini, setelah Lot berpisah pada Abraham, berfirman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat, itu akan kuberikan kepadamu dan akan kepada keturunanmu selama-lamanya. Dan seterusnya, ya. Jadi, Abraham mengerti satu rahasia apa, saudara? Bahwa ketika Tuhan sudah tuntun sampai tanah Kanaan, ya, dia tahu bahwa sesungguhnya yang menjadikan hidupnya dia makmur, berkat dan segalanya itu bukan masalah tanahnya. Makanya dia ngerti dia mau di tanah air surgawi. Makanya di Ibrani ini, selama hidup dia tinggal di tenda bersama Ishak dan Yakub, pindah-pindah tempat terus. Buktinya ini, lihat. Ini bicara apa, Saku? Ini bicara masalah ingin dipakai Tuhan sepenuhnya. Anda harus tahu bahwa yang membuat Anda bisa hidup memberkati itu bukan tanah, bukan dunia, ya, bukan relasimu, bukan Anda kenal pejabat siapa, bukan. Ya. Yang bisa memberkati itu yang mengutus Anda dan saya, yang manggil engkau dan saya. Apapun profesimu, ngerti itu. Ya. Kok diberi katakan segala pun kerjakan seperti untuk Tuhan, karena yang mengupah engkau itu Tuhan, bukan bosmu, ya, bukan rekan kerjaan kita yang beri berkat, bukan, tapi Tuhan. Ketika Lot memilih hal yang subur, yang airnya banyak, Abraham lihat yang kering. Dia mungkin bisa pilih, kurang ajar nih ponakanku. Tapi Abraham, begitu dia ngerti itu, Tuhan kagum. Dia muncul dulu, semua aku berikan kepadamu. Lihat kiri kanan, ya, barat, timur, utara, selatan. Ternaknya juga bertambah besar nggak kalau sama Lot? Karena tanah-tanah yang kering pun bersama Tuhan itu berkat tersedia. Karena panggilannya itu menjadi berkat buat banyak orang. Kalau kita nggak dibakari, bagaimana kita mau memberkati orang lain? Nggak mungkin kan? Tapi dibalik kalau saya bilang, Abraham mau jadi berkat dulu buat orang lain, nanti Tuhan akan berkati, itu yang betul. Karena kalau enggak kan bagaimana menjadi berkat? Tapi hatinya menjadi berkat. Tapi sebaliknya Anda mau, Tuhan aku berkat dulu, biar aku jadi berkat buat orang lain. Belum tentu, nanti nggak bisa full, salurannya nggak bisa penuh begitu. Abraham tahu satu hal kan, ya, yang jadi berkat itu sumbernya Tuhan. Ketika dia berani melepas hak, ya silakan yang muda, yang nggak tahu diri keponakannya, pilih duluan. Abraham nggak marah, dia percaya betul, tuh lihat ya, dia bapakku yang membuat, yang mengutus aku, meninggalkan dari ayahku, dia, ya. Yang melepaskan dari Upasdim, dari Haran, dia. Yang melepaskan dari keluarga aku, dia. Jadi dia bertanggung jawab hidupku sepenuhnya. Dan terjadi sesuatu. Dia tahu sejak itu berkatnya, ya, Tuhan yang memberi, sehingga ketika dia harus jadi berkat itu nggak masalah buat kita semua. Ya. Tuhan nggak marah. Soalnya lihat berikutnya ya, saudara. Anda kalau lihat berikutnya ya, 14 segala itu ya, ketika Lot ikut tertawan itu ya, ketika raja-raja sekitarnya melawan raja-raja Sodom Gomora,
kalah semua diambil, ditawan. Waktu itu tertawan loh dengan seluruh harta benda keluarganya semua. 14 ayat 14. Ayat 14 ya, kita 14 ayat 14. Ini terakhir saya mau tutup dengan di sini. Nah, kita saling sharing. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan itu sudah mendekati tanah Arab. Saudara. Dan pada waktu malam berbagi mereka dan seterusnya. Akhirnya tahu-tahunya itu semua dilepaskan, dibebaskan. Kalau dia jengkel sama Lot, dibiarin. Kau rasa itu Tuhan didik engkau. Kita gitu ya. Ya, engkau pilih duluan, engkau menyolimi saya, ya silakan. Tapi kalau dia ditawan itu mungkin sekali kita senang toh. Tapi tidak agak rohani lah. Itu balasan Tuhan, ya. Abraham tidak, ketika hari itu dia sedih. Udah jadi pisah dari Lot. Ya. Jadi pemisahan dengan Lot itu Abraham mendapatkan berkat yang lebih penuh. Ya. Panggilannya terpenuhi. Jadi pertama meninggalkan 3 hal tadi, sanak saudara dan sebagainya, lepas sama Lot ya. Panggilannya terpenuhi gitu ya. Dia tahu itu. Jadi Lot bukan sesuatu yang buat dia sakit hati, sebagainya enggak. Buktinya ini ya. Ketika ditawan, dia bukan syukurin atau rasain dia belajar, enggak. Wah, aku butuh aja dah. Ini Tuhan sedang didik dia. Berapa banyak kita begitu ya, harus berdoa tuh. Enggak. Dia langsung ngerahkan ada 18 orang ya. Orang terlatih di rumahnya. Wah, ini luar biasa tuh ya. Jadi rasanya apa Abraham itu? Minimal Abraham sudah jadi berkat buat orang-orang anak buahnya di rumahnya. 18 orang dilatih, dimuridkan. Ya. Ini sudah dianggap anaknya, keluarganya sendiri. Ya, dia meninggalkan segalanya, ya, kewenangannya semuanya, mungkin keluarga besarnya dari nenek-neneknya dulu ditinggal semua, ya. Dia dapat 318 kok ini laki-laki semua, mungkin ya ada 600 orang lah. Itu semua dari keluarganya dia. Dia biasa ya. Jadi Anda ada pembantu, tersebut nggak boleh beda-beda kan. Latih, muridkan semuanya. Ya kita full ya. Jadi berkat buat orang terdekat kita dulu. Kan itu saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. Terima kasih. Sementara saya berhenti dulu. Mungkin ini yang saya mau sampaikan. Hal pertama, bagaimana dia dipanggil, ya, untuk meninggalkan segalanya, dijanjikan tentang tanah air, ya, tanah perjanjian nantinya, turunannya, ya. Nanti minggu depan kita belajar tentang keturunannya yang jadi besar itu ya, tentang Sarah, anak Ishak kita baca itu. Ya. Tapi ini malam kita dasari dengan itu dulu. Bagian awalnya meninggalkan segalanya penting, ya berjalan pimpinan Tuhan sampai ke Kanaan, sampai di Kanaan pun, ya dia masih tinggal di tenda, ya dari tenda ke tenda gitu ya. Tapi tiap kali dia masuk tanah Kanaan seperti Nuh dia. Kemudian dalam korbannya dia bikin mesbah. Jangan lupa itu ya. Baik, silakan. Saya akan dengan Pak Yusa. Ada yang mau nambahkan, mau bertanya boleh. Ya, terima kasih Pak Odarka untuk kebenaran firman Tuhannya. Saudara, Abraham itu begitu orang yang luar biasa ya. Saya sih juga sependapat dengan Pak Odarka karena yang di Kisah Rasul 7 ayat 2 itu karena Abraham itu berjumpa dengan Allah yang Maha Kuasa, ya Allah El Shaddai ya. Jadi makanya Abraham itu bisa percaya ya, dan pada waktu itu orang tua Abraham yaitu Terah pasti penyembah berhala itu ada di Yosua ya. Jadi setelah itu mulia ya. Allah Maha Mulia ya. Maha Mulia ya. Dan dia lihat Allahnya tuh nyata ya, karena waktu itu kan penyembah berhala waktu itu saya percaya ya disembah tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi pipi aku cerita nih, aku ketemu nih Allah yang Maha Mulia nih ya, ini disuruh pergi ya. Akhirnya ya dia Terah
ya pergi bersama Abram. Tapi saudara, pada waktu pergi itu karena keasikan berdagang dia berhenti di Haran, ya. Dan selama itu Tuhan tidak berbicara. Kalau hitunganku kayak 15 tahun ya Pak, benar atau salah? Jebakan Haran 15 tahun. Ya. Lah setelah itu saudara nggak bicara apa-apa, lah setelah Tera itu meninggal, Abram mendapatkan panggilan yang kedua, ya. Ya saudara, itulah Abram yang begitu luar biasa.